Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi di channel Surat Mukris ini tentang bagaimana membuat atau mengisi siswena pada waktu akan dilakukan asesmen kecukupan. Nah, di sini ada isian yang namanya IPM atau indikator pemenuhan mutlak. Ini yang harus terpenuhi. Kalau dulu ada IPM, sekarang tidak. Dulu IPM dan IPR, sekarang hanya IPM saja, indikator pemenuhan mutlak ini. Sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya dokumen yang akan diperlukan untuk mengisi IPM ini. Karena apa? Bisa Bapak Ibu sekolah ataupun madrasahnya tidak termasuk atau menjadi sasaran karena ada 4 hal dalam IPM ini tidak diisikan. Baik, untuk itu akan kami jelaskan lebih detailnya apa yang harus diupload dalam kegiatan asesmen kecukupan. Tapi sebelumnya, tolong Bapak Ibu, channel kami dibantu untuk subscribe-nya, like, komen, dan share supaya Bapak Ibu bisa menerima video-video terbaru yang update, yang berisi seputar pendidikan. Terima kasih. Kami doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan akreditasi dengan sukses. Selamat mengikuti. Jeda dulu pemirsa, fokuskan perhatian, saksikan terus video-video hebat ini. Jangan sampai ketinggalan di channel Surat Mukris. Tolong bantu channel Surat Mukris ini untuk selalu berbagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi perubahan yang signifikan pada pengisian siswena ini, khususnya untuk melakukan asesmen kecukupan di sini. Ini ada beberapa perubahan. Kalau dulu tidak mengisi semacam ini, nanti isian di siswena akan dilihat seperti tanpa pada layar ini. Baik, saya sampaikan biar semuanya jelas ini, karena ini tugas kita sebagai pengelola satuan pendidikan harus paham ini kalau ingin diakreditasi atau mempertahankan akreditasinya, karena setiap tahun akan dilihat, dievaluasi lewat dashboard masing-masing siswena ini. Ini ada beberapa komentar dari para sahabat di seluruh tanah air. Ini ada beberapa yang menanyakan, ini katanya ada yang mempunyai sekolah gitu baru diakreditasi, tahun berikutnya diakreditasi lagi ini. Nah, saya sampaikan bahwa itu bisa terjadi Bapak Ibu semuanya. Ini makanya ada trik-trik supaya kita sehabis diakreditasi tidak diakreditasi lagi. Ini apa penyebabnya ini Bapak Ibu? Tentunya penyebabnya adalah kesalahan dalam pelaporan. Bapak Ibu betapapun rajinnya ini, misalnya ini
rajin sekali, tapi dokumen-dokumennya itu tidak ada ini. Nah, ini mau yang dilihat apanya ini. Paling tidak Bapak Ibu selain rajin juga dokumentasi harus betul itu. Baik, kakak saya sampaikan ini. Yang pertama adalah pada indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Ini dulu juga IPM harus terpenuhi. 4 syarat ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap ringan bagi yang, terutama bagi sekolah atau madrasah yang belum pernah terakreditasi. Kasihan nanti ketika akan meluluskan ya Bapak Ibu, tentunya anak-anak akan mengalami kesulitan. Karena apa? Sekolah atau madrasah tidak terakreditasi. Jelas sistem sekarang sudah memakai nilai atau madrasah atau sekolah yang sudah terakreditasi. Perguruan tinggi atau sekolah lain yang sudah menerapkan sistem ini akan menolak ini, karena sekolah ataupun madrasah tidak formal dianggapnya ini. Baik, yang pertama yang harus diunduh ini oleh sekolah atau madrasah yaitu IJOP atau izin operasional. Nah, ini nanti kan akan dilihat. Soalnya bagaimana? Kalau tidak di-upload, ada kemungkinan ini antara siswa dan IJOP-nya selisihnya agak panjang gitu loh. Misalnya 1 tahun. Penerimaan misalnya saya contohkan 2020. IJOP-nya baru 2021. Lah ini kan dihitungnya mulai tetap dari 2021 gitu loh. Ada yang tanpa sadar mereka ya istilahnya protes begitu ya. Kita lihat IJOP-nya itu keluarnya kapan gitu ya. Baik, selanjutnya IJOP ini nanti akan dilihat, misalnya 3 tahun berarti sekarang 2023 berarti 2020 sudah ada IJOP kelas. Kalau MTS ya kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP, SMA, MA kelas 10, 11, 12. Jadi 3 tahun sudah mempunyai IJOP ini tahun 2020. Ada yang juga belum mempunyai IJOP sudah menerima siswa baru. Nah, ini ya juga mungkin kesalahan orang tua ataupun sekolah sengaja atau madrasah sengaja menerima ini sebelum izin operasional turun. Nah, ini kasihan ini bagi siswa yang seperti ini di sekolah yang seperti ini. Itu yang pertama, sudah ada IJOP atau belum. Yang kedua, sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswa. Nah, ini dalam hal ini ya tentu saja dianggap sudah 3 tahun itu. Kemudian memiliki siswa kelas akhir dengan dibuktikan daftar ini siswa dari kelas 1, kelas 7, 8, 9 itu untuk MTS SMP, untuk SMA, MA ya kelas 10, 11, 12. Itu untuk siswanya. Kemudian sekolah atau madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Nah, ini tidak bisa menggunakan kurikulum sendiri ini karena mungkin bisa membuat sehingga struktur maupun muatan kurikulumnya tidak sesuai dengan yang sampaikan atau dibuat oleh pemerintah. Ini juga menjadi kendala Bapak Ibu. Yang keempat adalah sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran ini. Ya. Menyelenggarakan seluruh mata pelajaran sekolah ini. Ya. Misalnya ada di SD, MI itu ada beberapa mata pelajaran di sana yang diwajibkan. Misalnya ada 7, ya 7 itu harus disampaikan, jangan sampai dikurangi. Ditambah boleh karena itu muatan lokal ataupun kearifan lokal gitu. Jadi
baik mata pelajaran, beban mengajarnya juga sudah disampaikan dalam kurikulum Merdeka, juga ada berapa itu disampaikan per jamnya, sampai ke per jamnya itu per tahunnya. Jadi yang SMP MTS itu ya ada 1000 berapa itu, 1440 atau berapa itu per jamnya, per minggunya 280 berapa, jadi dibagi rata-rata sekitar 8 jamnya jam ini untuk SMP, tingkat SMP dan MTS lebih banyak lagi karena jamnya ada muatan keagamaan, karena dasarnya ada 2 dasar, Permendikbud dan yang umum, kemudian yang agama adalah Dirjen Pendis. Kemudian setelah 4 ini diupload dengan baik, pastikan dengan jelas, baru ke tahap B ini, kelengkapan dia atau akreditasi ini, daftar ya. Ini berupa nilai-nilai yang mungkin Bapak Ibu isikan di sana ini. Mau sampai di mana mengukurnya, itu di sana ada kriteria dan sebagainya, diisi semuanya sampai 35 untuk jenjang SD, MI sampai SMP, MA ya. SMK tambah, dan SD juga tambah 1 tematik, kemudian kewirausahaan yang atau kebekerjaan ya untuk yang SMK. Kemudian Bapak Ibu, setelah daftar isian akreditasi sudah diisi lengkap di sana, nah ini ada bukti yang harus atau dokumen yang harus diupload ini. Kalau dulu mungkin tidak ngupload ini, kecuali waktu pandemi ini ngupload, karena akreditasinya adalah online, jadi semua dokumen diupload lewat Sispena ini. Nah sekarang luring dokumen yang sudah ada itu diupload, karena apa? Untuk dipelajari, dilihat apakah sesuai apa tidak ini. Nah ini ada beberapa dokumen, dicontohkan dokumen yang diminta. Nah ini Bapak Ibu lihat di Sispena dokumen apa saja. Ini sebagai contoh saja ada 18. Misalnya tata tertib. Bapak Ibu harus mengupload tata tertib yang dibuat oleh satuan pendidikan di sana. Ada enggak? Sesuai enggak? Buku jadwal piket ini juga dibuatkan bukunya. Ya, kalau misalnya bukunya itu ada beberapa lembar begitu, di scan ini ya. Tata tertib juga misalnya di scan jadi satu file gitu ya, di merger gitu. Kemudian yang ketiga, catatan guru ini. Tentunya catatan guru yang dipakai untuk mutu lulusan dalam hal kedisiplinan. Ini kan ada catatan-catatan dan bukan hanya itu, mungkin catatan tingkah laku dan sebagainya. Ini catatan guru harus dibuatkan. Kemudian jurnal kelas harus dibuat, itu sampai di mana, di scan, di foto begitu, beberapa contoh gitu. Syukur sudah memang ada beberapa guru buat catatan, buat jurnal, kemudian laporan kegiatan. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan, baik itu kegiatan sosial, kegiatan akademik, kegiatan spiritual, religius ya. Di sini kegiatan keagamaan dan sebagainya, ini harus dibuatkan laporannya diupload, di-scan, dibuatkan PDF di sini. Kemudian yang keenam adalah portofolio tugas siswa selama tahun penilaian diupload Bapak Ibu. Ya secukupnya yang diminta di dalam Sispena. Jangan sampai hanya judul-judulnya saja begitu. Kemudian yang nomor 7 adalah media afirmasi. Nah, ini media-media seperti banner, kemudian ya di medsos yang kaitannya dengan
misalnya pencegahan perundungan, mencegah merokok dan sebagainya. Ini diupload di mana diupload? Apakah di YouTube atau di web atau di tempat-tempat lain. Kemudian data nilai ujian. Ini nilai ujian, tentunya nilai ujian 3 tahun terakhir ya. Dari misalnya sekarang 2023, berarti mulai yang laporan adalah mulai 2022 ke bawah. Artinya 2022, 2021, 2019, 2023 ini ya belum ujian gitu. Kemudian yang 10 adalah RPP. Silakan RPP di-scan ya. Kalau RPP banyak sekali, silakan secukupnya saja, yang penting mewakili. Kemudian yang 10 adalah RPP. Silakan RPP di-scan ya. Kalau RPP banyak sekali, silakan secukupnya saja, yang penting mewakili begitu, dan bisa diterima, yang jelas bisa diterima. Nantinya akan ada konfirmasi dari asesor, soalnya asesor ini akan menanyakan, asesor kecukupan tentunya akan menanyakan apakah RPP-nya cukup apa tidak ini ya. Nah, ada suara apa jatuh ini. Kemudian yang 11 ini adalah kisi-kisi soal, kemudian instrumen penilaian dan catatan hasil penilaian. Nah, ini apa namanya, penilaian, baik penilaian harian, penilaian semester atau penilaian akhir tahun ini ya. Silahkan soalnya, instrumennya dan kisi-kisinya. Nah, ini yang kebanyakan menjadi masalah, antara kisi-kisi, instrumen, dan catatan hasil penilaian tidak nyambung ini. Apalagi sampai hasilnya. Nah, kalau nanti hasilnya pun akan dipakai karena apa? Nanti ada hubungannya dengan butir atau nomor 12 ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang 12 ini catatan hasil penilaian dan hasil analisis capaian kompetensi ya ini. Jadi nilai-nilai yang sudah didapat, direkap dan sebagainya itu akan dianalisis ya. Untuk melihat apa? Ya paling tidak kalau analisis kan melihat tingkat kesukaran soal, kemudian tingkat ketercapaian ya siswa dalam belajar. Nah, ini yang dipakai untuk apa? Nomor 13 ini Bapak Ibu. Jadi sudah nyambung ini. 11, 12, mulai 10 ini. 10, 11, 12, 13. Ini harus Bapak Ibu perhatikan. Kebanyakan dari hasil pengalaman ini jadi kendala, tidak nyambung, banyak yang tidak nyambung, walaupun ya dari satu satuan pendidikan ada yang nyambung sih. Sudah mulai karena sudah beberapa kali sudah paham, ia akan merubah. Silakan sebelum divisitasi siapkan ini. Setelah ada program pelaksanaan remedial ini, bagi yang belum tuntas, pengayaan bagi yang sudah tuntas. Bentuknya seperti apa? Nah, ini kan teknik yang dipakai juga bagaimana di sana dalam butir ke atau nomor 13 ini. Yang nomor 14 ada program literasi sekolah. Nah, sekarang adalah pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi abad 21. Abad 21 itu apa? Abad 21 diantaranya adalah literasi ini. Kenapa? Ya, menurut penelitian PISA ya, itu Indonesia menempati peringkat yang 5 besar ke bawah kegiatan literasi, lemah sekali. Untuk itu literasi adalah modal dasar atau ya motivasi awal dalam belajar. Lemah literasi, anak akan mengalami keterlambatan dalam pembelajaran ini. Maka program-program literasi sudah disiapkan apa saja, perpustakaan dan sebagainya. Nah, ini masuk ke nomor 15, yaitu inventarisasi dan penggunaan buku di perpustakaan. Nah,
Nah, ini siapkan perpustakaannya, bukunya, ya terutama hal-hal yang menyangkut penilaian perpustakaan. Ya, yang penting diantaranya adalah buku kunjungan, kemudian buku peminjaman. Ini penting sekali Bapak Ibu dalam rangka kegiatan literasi. Juga ada kegiatan jam 0 belajar sebelum pembelajaran dimulai itu ada kegiatan literasi. Berapa menit silakan secukupnya. Nah, tapi diprogramkan Bapak Ibu, ada pengendali, ada evaluasi, ada monitoring di sana untuk melihat keberhasilannya, efektivitasnya, berhasil dengan baik apa tidak. Dilihat Bapak Ibu dengan sekarang ada alat yang namanya effect size itu. Adakah perubahan dari kegiatan yang dilakukan? Seberapa besar itu effect size? Efektivitasnya seperti apa dengan kegiatan literasi? Kemudian yang ke-17 nih, kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keprofesian guru seperti MGMP, Diklat dan sebagainya. Apakah berjalan apa tidak? Apakah kepala sekolah, kepala madrasah memberikan tugas untuk memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan profesinya? Kenapa? Karena perubahan itu jelas pasti. Kalau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok belajar seperti KKG, MGMP dan sebagainya, jelas akan tertinggal. Kemudian yang terakhir dalam arti ini adalah yang dicontohkan di sini 18, nanti ada di Sispenati, tinggal lagi Bapak Ibu melihat ada apa tidak di sana. Ini juga kebetulan pas belum dibuka Sispena yang baru, masih dalam mapping, tapi ini saya masih ada kaitannya dengan pengisian asesmen kecukupan, ada banyak yang tidak betul, makanya ya kita berbagi pengalaman begitu. Yang 18 ada kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi. Ya, dari hasil diklat, misalnya diklat SKP, diklat IKM, apakah teman-teman ini yang belum menerima materi atau belum diberi kesempatan menerima diseminasi dari teman-temannya? Nah, ini silakan Bapak Ibu dokumentasikan kapan waktunya. Nah, kemudian materinya bagaimana, silakan laporan, dibuatkan laporan. Begitu Bapak Ibu, semoga penjelasan atau informasi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya selaku pengelola satuan pendidikan, supaya tidak salah, supaya tetap lancar, eksis dan maju begitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tolong jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, supaya Bapak Ibu nanti bisa terhubung terus dengan kami dan channel kami tetap berkembang, bisa menyampaikan informasi seputar pendidikan. Sekian, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada materi berikutnya seputar pendidikan, akreditasi kurikulum dan peran serta masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Surat Mukris.